أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga saudaraku semua dimanapun, kapanpun, dan di saat apapun selalu disehatkan Allah subhanahu wa ta'ala, diangkat segala sakitnya, dimudahkan segala urusannya, diindahkan segala tujuannya, dikucurkan rezeki sederas-derasnya dari berbagai penjuru alam, penuh rahmat, ridho dan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin, ya Allah, ya Rabbal alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Tuhanku, hamba bermohon, ya Allah, melalui kebesaran Rasulullah, melalui kebesaran Nabi Sulaiman, melalui segala kebesaran Nabiullah Khidir alaihissalam, hamba mohon, ya Allah, izinkan hamba menjazakan berbagai keilmuan di channel hamba, channel Rajo Mangkuto Alam. Dan hamba mohon, ya Rahman, penuh ridho, rahmat dan maunamu, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah ijazahan yang hamba sampaikan benar-benar bermanfaat buat saudara-saudara hamba dimanapun, kapanpun, dan di saat apapun menerima ijazahan dari video hamba Rajo Mangkuto Alam. Benar-benar bermanfaat baik buat diri, keluarga, dan orang banyak yang membutuhkannya, dan benar-benar semakin tajrib dan luar biasa. Amin, amin, Allahumma amin, ya Allah, ya Rabbal alamin. Baiklah saudaraku semua, pada kesempatan ini saya akan membicarakan sesuatu yang tanpa kita sadari, tanpa kita pernah berpikir. Ada beberapa pohon yang memiliki efek luar biasa dengan sakit yang terjadi pada orang banyak, bahwa pohon-pohon tersebut mengandung berbagai unsur-unsur energi yang bersifat negatif, ya, yang buat seseorang yang ada di sekitar pohon itu memiliki penyakit yang aneh-aneh. Namun demikian, ya, sisi lainnya pohon tersebut memiliki nilai guna manfaat secara ekonomi. Maka semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa kita pikir-pikir dan analisa benar tidaknya. Namun demikian, segala sesuatu simbol, segala sesuatu tanda akan batal ketika kita benar-benar selalu waspada, benar-benar selalu berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kalaupun nanti apa yang saya sampaikan ini terjadi atau ada di sekitar saudaraku semua, pasrahkan diri kepada Allah. Mungkin itu jalan yang
paling baik saudaraku lakukan. Atau ketika dalam pasrahnya saudaraku belum bisa dan benar terjadi akibat dari pohon-pohon tersebut, maka alangkah baiknya pohonnya dibuang atau dipangkas. Baiklah saudaraku semua, pertama, mungkin saudaraku kenal pohon sawo atau di Padangnya dikenal saos, ya. Buahnya enak dan mahal, ya. Buahnya manis, ya, pohon sawo yang banyak getahnya. Pohon ini itu silakan saudaraku lihat di sekitar saudaraku berada, baik di rumah tetangga, di rumah orang lain, dan orang banyak yang memiliki pohon sawo di rumahnya atau di sekitar rumahnya. Maka sekitar pohon sawo itu akan ada orang yang berpenyakit agak parah atau agak akut, bisa lumpuh, bisa hilang ingatan, bisa lemas yang gak jelas, dan itu udah bertahun-tahun. Kenapa itu terjadi? Mungkin sebuah pertanyaan lahir di hati saudaraku. Kenapa? Karena pohon sawo bisa bikin orang lemas, bisa bikin orang lumpuh, bisa bikin orang pikun yang akut atau lemas yang akut. Intinya sakitnya agak aneh dan lama. Kenapa itu terjadi? Ini penemuan saya sekitar 2 bulan yang lalu. Saya keliling-keliling, tahu melihat sebuah energi yang agak aneh di pohon sawo tersebut, ya. Ada warna-warni energi yang agak aneh, kok pohon ini menyerap energi gitu. Akhirnya saya coba analisa, saya coba telusuri dengan berbagai cara yang saya miliki. Ternyata pohon sawo itu memiliki daya tarik yang sangat luar biasa, benturan-benturan energi negatif yang terjadi. Jadi ketika ada seseorang yang saling adu energi atau saling kirim energi aniaya, ketika energi itu melalui pohon sawo tadi, maka energi itu tertarik ke dalam pohon tersebut. Percaya tidak percaya silakan dianalisa sendiri. Artinya apa? Pohon sawo tadi mengandung energi negatif yang luar biasa. Maka karena energi itulah terjadi, ya, sekitar pohon itu salah satu rumah kena penyakit yang agak aneh. Bisa lumpuh yang lama, bisa pikun akut, bisa lemas yang tidak jelas apa penyebabnya. Intinya penyakitnya agak aneh. Dan ini hanya simbol, artinya apa? Ini analisa saya. Kalaupun menurut saudaraku tidak, itu juga nggak ada masalah. Karena ini baru saya dapat kebenarannya, silakan dicek di daerah masing-masing. Andai ada seperti yang saya bilang tadi, di rumah atau di tetangganya atau di orang yang kita kenal ada pohon sawo, taunya di sekeliling itu ada yang sakitnya parah, biasanya paling jarak 10 meter dari pohonnya, maka alangkah baiknya saudaraku mulai berpikir gimana cara penyembuhan orang tersebut. Karena semakin lama pohon itu akan semakin membuat energi-energi tambahan agar sekitar itu semakin punya penyakit yang aneh. Yang satu sakit meninggal maka berganti dengan penyakit kepada turunan-turunannya. Artinya bisa satu turunan kena penyakit aneh dengan adanya pohon sawo tersebut. Tapi andai tidak terjadi, alhamdulillah. Intinya ini penelitian saya yang saya sampaikan. Benar tidaknya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, pohon nangka, ya. Saudaraku mungkin kenal nangka. Nangka enak dimakan, getahnya yang harus kita benarkan. Artinya orang sering ngomong, lu yang makan, gua yang kena getahnya, kayak gitu. Bahasa-bahasa pohon nangka itu seperti itu.
Saudaraku semua, ada apa dengan pohon nangka? Ya, ada apa dengan pohon nangka? Pohon nangka mengandung unsur negatif yang juga luar biasa. Ya, ada semacam keilmuan yang bernama tinggam. Tinggam itu keilmuan Melayu yang bisa membunuh orang secara perlahan, biasanya 3 hari, 5 hari, dan seseorang itu memiliki bengkak di titik-titik rawan, bisa di selangkangan, di ketiak, di leher, ya, atau di pinggang belakang. Ilmu semacam itu ditaruh di pohon nangka. Jadi dengan ilmu-ilmu zalim seperti itu, melalui wasilah pohon nangka, si dukun aniaya bisa melakukan kejahatannya kepada orang yang ada di sekitarnya. Jadi kalau ada di rumah saudaraku pohon nangka dan ada yang berpenyakit aneh di rumahnya, bengkak bagian ketiak atau pinggang belakang atau bagian leher, alangkah baiknya saya sarankan tebang itu pohon. Dan sekali lagi, semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sedikit saya sampaikan buat saudaraku semua. Kalau ingin tahu benar tidak pohon nangka itu energi negatifnya luar biasa, coba cari buah nangka yang pertama kali ada, ya. Coba cari buah nangka yang pertama kali muncul, artinya buah perdana. Di buah perdana itu, kalau saudaraku ambil itu buah dan dibacakan berbagai asma yang saudaraku miliki, dan ketika saudaraku meminta kepada Allah, ya Allah mohon dituliskan saya mau nyari rumah si Anu nomor berapa ya Allah, gitu, atau saya mau tahu nomor telepon si Anu berapa ya Allah. Bacakan ke buah nangka yang perdana tadi, potong buahnya, maka di tengahnya akan ditulis angka nomor HP atau nomor rumah yang saudaraku inginkan. Itu kalau mau ngetes apa benar pohon nangka itu punya energi negatif. Berikut, ya, pepaya, ya. Pepaya banyak ditanam di sekitar rumah oleh orang-orang, oleh masyarakat, ditanam di depan rumah banyak. Tapi ya semoga ilmu ini udah nggak ada, ya. Semoga ilmu yang bisa memakai wasilah pepaya ini udah nggak ada. Ada nama ilmu, ya, jarum 13, ya. Ilmu jarum 13 ini bisa melalui buah pepaya tadi membuat seseorang mati dalam waktu beberapa hari, ya. Ilmu jarum 13, tapi semoga ilmu ini sudah nggak ada. Artinya kita tetap harus waspada. Andai ada tahu-tahu di rumah itu mati mendadak, bapaknya mendadak, istrinya mendadak, anaknya, familinya seperti itu, tahu-tahu ada pohon pepaya di depan rumahnya, coba perhatikan pohon tersebut. Pohon itu yang dipakai oleh ilmu-ilmu sejenis dengan jarum 13 ini, biasanya buah pepayanya akan rusak, kayak ada bintik-bintik hitam dan bocor. Kalau itu benar terjadi, maka kemungkinan terbesar yang di rumah itu terkena ilmu jarum 13 atau ilmu sejenisnya. Artinya apa? Siap payung sebelum hujan. Ciri-ciri alam adalah pertanda alam terkembang jadi guru. Andaikan benar mengandung negatif, apa salahnya? Kalau besar negatifnya daripada manfaatnya, buang saja. Tapi andai saudaraku memiliki energi buat ngelawan negatif itu, silakan bertahan dalam keyakinan saudaraku semua.
Jadi sawo, nangka, pepaya, coba diperhatikan di sekitar saudaraku, perhatikan di keluarganya, perhatikan di tetangganya, perhatikan di masyarakatnya. Kalau benar ciri-ciri yang saya sampaikan tadi adanya, apa salahnya saudaraku memberi saran atau bersaran kepada rumah atau orang yang lagi sakit tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saudaraku semua semakin terbuka segala hijabnya, terbuka hijab ilmunya, terbuka hijab rezekinya, dan semakin bermanfaat buat orang banyak. Dan silakan dibagikan videonya agar diketahui orang banyak dimanapun dan di saat apapun. Salam satu batin, satu jiwa. Saya Rajo Mangkuto Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.